Bro and sis, dimanapun berada dalam kesempatan ini, kita akan membagi pengalaman dan informasi dengan Anda sekalian mengenai permasalahan seputar perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya terkait kredit ataupun pembiayaan di mana hampir sebagian masyarakat terutama usahawan maupun pegawai yang memerlukan modal usaha serta kebutuhan konsumtif lainnya tentunya memerlukan dukungan pendanaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, multifinance, koperasi, pegadaian, dan lain-lain. Namun demikian, dalam proses pemberian kredit oleh perbankan, terdapat persyaratan dan prosedur yang perlu dipersiapkan oleh calon debitur, termasuk permasalahan dan risiko yang akan dihadapi, baik oleh perbankan selaku kreditur maupun debitur itu sendiri. Jika terjadi kredit macet atau bermasalah, untuk membahas lebih lanjut seputar persoalan kredit macet atau kredit bermasalah tersebut, pada kesempatan ini akan menghadirkan narasumber seorang yang berpengalaman di bidang perbankan, yang juga advokat yang sudah belasan tahun bekerja di perbankan dan kebetulan beliau cukup lama sebagai karyawan bank, terutama tugasnya di bagian penanganan kredit bermasalah serta manajemen risiko. Adapun narasumber tersebut dimaksud, kami perkenalkan Kang Husni Faisal, sarjana hukum. Beliau sudah berpengalaman di beberapa bank swasta maupun bank perkreditan rakyat dan lembaga pembiayaan pemerintah termasuk koperasi. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, selamat sore. Ya, kredit bermasalah yang seringkali dihadapi oleh debitur dalam artian banyak para usahawan dan masyarakat yang telah memperoleh fasilitas dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Tetapi dalam kurun waktu tertentu mengalami kesulitan membayar kewajiban atau angsuran, dengan kata lain mengalami gagal bayar, sehingga menimbulkan tunggakan kredit. Bagaimana pengalaman dan kiat-kiat yang perlu dilakukan oleh debitur atau penjamin dalam menghadapi terjadinya keterlambatan atau tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit tersebut, terutama dari aspek resiko yang dialami oleh debitur atau kreditur, Pak? Oke, jadi pada prinsipnya kalau di dalam pemberian kredit lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, dimaksudkan pertama untuk menambah permodalan daripada debitur atau konsumen. Hanya saja dalam perjalanannya memang bank sudah menghitung bagaimana kemungkinan terjadinya gagal bayar atau prestasi. Sehingga di sini pihak bank mesti hati-hati dalam hal menyampaikan untuk tentang permohonan yang disampaikan oleh calon peminjam atau debitur. Yang paling pertama, tahapan-tahapannya, data-data yang harus disampaikan kepada pihak bank, itu semestinya mesti menggambarkan identitas daripada konsumen atau calon debitur sendiri. Nah, dari sisi banknya, dengan adanya data yang disampaikan oleh konsumen atau debitur, dia akan melakukan verifikasi mengenai yang pertama keabsahan tentang identitas si calon peminjam atau debitur. Yang kedua, dia harus menampilkan sumber-sumber untuk melakukan sumber pembayarannya kepada pihak bank. Apakah itu dari hasil usaha atau mungkin dari penghasilan. Nah, setelah itu barulah kita melangkah kepada analisa untuk konsep perbankannya. Nah, dari berbagai peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pihak perbankan, barulah nanti yang terakhir masuk ke masalah aspek kolateral jaminan. Nah, terjadinya perjalanan kredit ke depan, memang kita bisa mendapatkan informasi yang sudah kita terima, akan kita lihat dari waktu ke waktu apakah memang usahanya itu semakin meningkat atau malah memburuk. Nah, disinilah perlunya adanya asistensi dari pihak bank untuk melakukan pengecekan ke lokasi usahanya, perkembangan dari dana yang sudah diterima pada saat kredit itu disetujui bank. Nah, selanjutnya apabila memang terjadi kemungkinan menurun usahanya, makanya harus diantisipasi dengan cara melakukan investigasi penyebab atau terjadinya keterlambatan pembayaran itu penyebabnya disebabkan oleh apa. Nah, dari hal-hal itulah nanti bagaimana kalau terjadinya kredit bermasalah atau macet. Makanya
Dari hasil identifikasi tersebut bisa kita lakukan pengukuran resiko. Nah, resiko ya ini yang akan menjadikan bahan buat bank untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Apakah perlu dilakukan restrukturisasi atau memang kalau memang sudah tidak ada harapan atau kemungkinan untuk lebih membaik, kita melakukan cash out dengan cara penjualan jaminan. Oh. Ya.